Selamat datang di video langkah-langkah dalam mengisi survei tingkat kepuasan kerja pegawai BPS. Survei tingkat kepuasan kerja pegawai BPS merupakan survei yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang secara khusus dikaji dalam riset 2 praktek kerja lapangan tahun ajaran 2020-2021. Responden dari survei ini adalah pegawai BPS di seluruh Indonesia. Survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan kerja pegawai BPS dan menjadi dasar pembuatan kebijakan dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawainya, serta mampu memberikan gambaran mengenai pemahaman pegawai terhadap manajemen SDM dan menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap manajemen SDM. Berikut adalah tata cara pengisian survei tingkat kepuasan kerja pegawai BPS. Cara mengakses kuesioner survei. Pertama, kunjungi link survei tingkat kepuasan kerja pegawai BPS yang terlampir pada email yang diterima. Kedua, masukkan token unik yang terlampir pada email ke dalam kolom token, kemudian tekan tombol lanjutkan untuk masuk ke halaman kuesioner. Jika ada permasalahan yang muncul sehingga tidak dapat masuk ke kuesioner dengan menggunakan token yang tersedia, harap segera melapor kepada admin melalui fitur live chat. Jika fitur live chat tidak dapat digunakan, maka Anda dapat menghubungi email pelaksana survei untuk melakukan laporan. Tata cara pengisian kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari beberapa blok pertanyaan yang dapat dilihat dari menu indeks pertanyaan di kanan atas menu kuesioner. Perlu diketahui bahwa penggantian blok tidak dapat dilakukan jika semua jawaban pada blok kuesioner yang sedang diisi belum terjawab seluruhnya. Pada blok 1 mengenai identitas pegawai, isikan data diri pegawai sesuai yang ditanyakan pada setiap pertanyaan. Contoh pertanyaan pada blok ini adalah pengisian nama lengkap dan satuan kerja. Selanjutnya, pada blok 2 terdapat beberapa pernyataan yang mengukur tingkat kepuasan. Contoh bentuk pernyataan pada blok ini adalah seperti pada gambar yang ditampilkan. Semakin tinggi nilai kepuasan yang dipilih menandakan Anda semakin puas dengan pernyataan. Selanjutnya, blok 3 sampai blok 7 akan mengukur tingkat persepsi terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Contoh bentuk pernyataan pada blok ini adalah seperti pada gambar yang ditampilkan. Semakin tinggi nilai yang dipilih menandakan Anda semakin setuju terhadap pernyataan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pada blok 8, pilihlah jawaban yang dirasa paling tepat di antara opsi benar atau salah sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Blok ini bertujuan untuk mengukur pemahaman pegawai terhadap manajemen SDM di BPS. Contoh bentuk pernyataan pada blok ini adalah seperti pada gambar yang ditampilkan. Untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada, kuesioner ini memiliki fitur tombol penjelas pada setiap pertanyaan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan yang diajukan. Pada bagian atas kanan di menu kuesioner, tersedia tombol lanjutkan nanti. Tombol ini berguna untuk menyimpan jawaban jika ingin melanjutkan pengisian di lain waktu. Pada bagian bawah atau akhir halaman kuesioner terdapat tombol sebelumnya dan berikutnya yang dapat digunakan untuk mengganti halaman kuesioner yang ditampilkan. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab pada blok kuesioner yang sedang diisikan, maka tombol berikutnya akan mengembalikan Anda ke pertanyaan yang belum terisi. Pada halaman terakhir kuesioner, terdapat tombol kirim untuk menyelesaikan dan mengupload kuesioner yang telah diisi. Sama halnya dengan tombol berikutnya. Jika ada jawaban yang belum terisi, maka menekan tombol kirim akan mengembalikan Anda ke pertanyaan yang belum terisi. Sebagai info tambahan, pada saat pengisian kuesioner, pertanyaan harus dijawab berurutan per blok untuk melanjutkan ke blok selanjutnya. Jika di tengah pengisian kuesioner terdapat halangan untuk menyelesaikan pengisian kuesioner pada saat itu juga, fitur penyimpanan jawaban dapat digunakan dengan menekan tombol lanjutkan nanti di bagian menu ujung atas kuesioner.
Hal penting terkait penyimpanan jawaban adalah kuesioner ini tidak memiliki fitur penyimpanan jawaban otomatis atau autosave. Sehingga jika tombol lanjutkan nanti tidak ditekan, maka jawaban tidak akan disimpan pada database saat menutup kuesioner. Hal ini harap diperhatikan guna menghindari terpaksanya pengisian ulang kuesioner karena jawaban yang hilang. Untuk membantu pengisian kuesioner dari segi teknis, tersedia daftar pertanyaan umum mengenai survei dan pengisian kuesioner ini pada menu FAQ. FAQ dapat dilihat dengan mengklik tombol FAQ di bagian atas halaman di bawah tombol indeks pertanyaan. Tersedia juga fitur live chat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pertanyaan atau laporan kesalahan mengenai pelaksanaan survei. Fitur ini dapat digunakan dengan menekan tombol live chat pada bagian ujung kanan bawah layar. Jam operasional live chat adalah jam 7 pagi hingga jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk harinya adalah setiap hari dalam seminggu. Jika menggunakan fitur live chat pada jam operasional, maka Anda dapat langsung berbicara dengan admin secara langsung hanya dengan memasukkan nama. Akan tetapi, jika digunakan di luar jam operasional, maka fitur live chat akan mengirim email kepada admin yang kemudian akan dijawab via email kembali kepada Anda pada jam operasional selanjutnya. Kritik dan saran terkait survei dapat disampaikan pada halaman terakhir pengisian kuesioner. Pengisian ini bersifat tidak wajib, sehingga dapat dilewati jika tidak ada yang ingin disampaikan. Satu asa kita bisa, dalam jarak kita bersama.